ya. Ya ampun. Ngapain, Ti? Hah? Ini loh, Uti lagi baca artikel. Ternyata efek terlambat bicara pada anak tuh serem juga ya. Ya kalau emang anak terlambat bangunin dari pagi, Ti. Bukan terlambat itu, beda Mas Bruno, ini terlambat ngomong. Oh, terlambat ngomong. Iya. Oh, jadi kalau anak kecil terlambat ngomong, oh iya, pernah juga tuh saya Mas Bruno begitu terlambat ngomong. Jadi ngomongnya manggil mama gini. Mama, 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 mama. Itu mah kayak boneka mampang. Coba lagi. Apaan? Lagi. Umpet. Yang aku masukin koin. Enak aja. Iya. Jadi bener begitu kan? Serem juga ya. Makanya, kalau begitu gimana? Ya aku juga nggak tahu, tak coba ditanya dokter deh kalau misalnya dokter. Hai, selamat pagi. Ada Pagi, yang lihat dokter Bu. Sisi nggak? Dokter Sisi ada kok di dalam lagi ke toilet. Oh, udah datang. Udah. Karena hari ini tuh ngomongin mengenai keterlambatan bicara pada anak. Biasanya yang nangkep tuh dokter anak. Kan dokter Sisi dokter anak. Iya makanya. Mana dokter ya? Mana? Itu dia. Hei, sini deh. Dokter Sisi. Aku agak mules nih pagi-pagi, maaf ya. Apalagi ada yang terlambat Iya. bicara. Ih, serba biru. Sini dong. Aduh. Biru ke biru lagi pasangannya. Sandingin. Kayak ada yang salah. Sandingin. Kayak ada yang salah tadi pagi pas aku lagi nyoba-nyoba baju, kayak ada yang salah nih perasaan. Bener. Ya hari ini seru ya, yang dua mirip, yang satu kayak spray. Sedap banget ya. Kenapa nih Baru ceritanya? bangun langsung jalan dok, jadi ke bawah di spraynya. Aku buka dulu ya sama Sinsi ya. Oke, Oke dok. dok. Nanti kalau mau nanya-nanya boleh loh. Siap. Dok. Sini Oke. sih. Oke pemirsa ya, halo Indonesia, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Halo Dokter. Ya, hari ini kita mempunyai tema yang sangat menarik dan menjadi pertanyaan sejuta ibu-ibu, banyak banget ya, tentang terlambat bicara pada anak. Tapi Terlambat tentunya, bicara pada anak, tapi Yes. jangan lupa dong, kita harus mendoakan pemirsa dulu iya, dong ya. kita harus selalu menjaga kesehatan dan semoga kita tetap sehat semua karena sehat itu Asik. Jadi gini pemirsa, katanya tertuduh pertama itu anak-anak yang terlambat bicara karena kebanyakan gadget. Nah, satu. Ada yang kedua yang mengatakan jangan-jangan karena ibunya nih sibuk banget sampai anaknya nggak diajarin bicara. Dua. Kemudian banyak ada nih. lagi nih, karena si gadget itu yang dilihat bukannya ditemenin, sebenarnya boleh dengan jumlah waktu tertentu. Tapi kadang-kadang didiemin aja, terus gadgetnya bahasanya macam-macam, gitu. Jadi Katanya kalau anak kita diajarin bahasa yang sekian banyak, nah jadi bikin bingung si anak. Betul. Akhirnya satu pun bahasa dia nggak bisa, Ya. bahasa ibunya pun dia nggak bisa. Ya. Tapi semua kan kita bahas, betul nggak sih seperti itu? Apa cuman barangkali hoax aja? Nah. Atau barangkali memang fakta sebetulnya Ya. sebelum ke sana. Tapi sih di tempat praktek ketemu banyak nggak anak-anak yang terlambat bicara? aduh banyak banget Mbak Lula. Dan kadang-kadang ibunya juga terlambat menyadari. Jadi kadang-kadang ada yang gini, oh ya nggak apa-apa, dulu papanya baru ngomong umur 2 tahun. Nah, Dulu kata neneknya juga, bapaknya lama nggak lama juga bawel gitu ya. begitu. Oke. Padahal kita memiliki milestone di mana ada usia-usia tertentu anak harus mencapai perkembangan tertentu. Nanti kita bahas gitu. pemirsa ya, yang Ya. paling asik di Halo Dokter ini adalah kita bisa halo-halo langsung sama dokternya. Nomor teleponnya dicatat dari sekarang ya. Ya, untuk pemirsa yang ada di Jakarta bisa hubungi ke 5743476 dan untuk di luar Jakarta hubungi di 021 574 3478. Segmen 3 ya. Yes. Tapi kalau mau dari sekarang nih boleh juga langsung aja. Langsung aja tulis pertanyaannya lewat Instagram kita di @halodoktertvri. Ya. Kita punya 2 dokter. Yang pertama adalah Dokter Herwanto, spesialis anak barengan sama Dokter Sisi nanti ya. Ya. Kemudian ada Dokter Dalla Intan Sapta, spesialis rehabilitasi medik. Ya. Nanti boleh nanya juga ya semuanya. Oke, Oke. pemirsa, kita jeda sebentar pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. asik. Ya, terima kasih. Pemirsa masih tetap setia bersama kami di acara Halo Dokter, karena sehat itu asik. Asik banget nih pemirsa, hari ini bicara mengenai keterlambatan bicara pada anak. Apa asiknya gitu ya? Asiknya adalah kita mau mengulik sampai ke dalam sebenarnya permasalahannya di mana. Ya. Terus kemudian sebagai seorang ibu gitu ya, alarm kita berbunyi pas kapan aja sih gitu sebetulnya ya. Ya. Sudah ada 2 dokter yang udah siap-siap ngobrol sama kita semua. Ingat,
di acara Halo Dokter bisa langsung halo-halo langsung sama dokternya, nomor teleponnya. Ya, untuk pemirsa yang ada di Jakarta hubungi ke 574-3476 dan untuk di luar Jakarta bisa hubungi di 574-3478. Atau langsung aja Instagram kita di @halodoktertvri. Kelihatan nih dokternya udah datangnya pemirsa ya. Selamat pagi dok. Halo pagi. Bicara gara-gara itu ya. Nanti kali ngobrolnya. Uti gitu deh Dia mah udah ya. langsung nanya-nanya. Udah penasaran aja gitu dong. Silakan dok, silakan. Terima kasih. Ya, makasih. Halo pagi Dokter dok. Herwanto ya. Iya. Dokter Herwanto. Kan kalau dokter Siti bilang di tempat praktek banyak banget ketemu yang anak-anak yang keterlambatan bicara. Uti dengerin aja sekalian ya. Pengen Iya, tahu kalau pengen dokter tahu. Herwanto sama dok. Sama dok, benar. Jadi banyak kondisi kami mendapatkan keluhan seperti itu. Jadi gini, ibunya atau bapaknya orang tua datang bawa anaknya ke dokter anak bilang gini, dok anak saya kok nggak ngomong-ngomong gitu. Atau barangkali gini, sebetulnya dia nggak karena nggak kesana, dia periksa yang lain ketahuan. Yang mana yang sebetulnya keserian? Sebagian besar itu datang tanpa ada keluhan dari orang tua. Tapi kadang-kadang muncul juga dengan keluhan seperti itu. Misalnya datang, dok anak tetangga saya kok udah bisa ngomong banyak, tapi anak saya belum. Anak saya, Gitu. tetangga saya udah bisa pidato, anak saya belum ngapain. Oh nggak gitu ya, nggak gitu ya. Kalau dokter Sisi gimana? Iya sama, Jadi kebanyakan sih datangnya seperti tuh itu. kebanyakan nggak karena nggak Ya, bukan keluhan. kebanyakan karena memang ya tidak sengaja. Misal datang dia berat badannya nggak naik, kemudian kan kita selalu asesmennya lengkap dong, Iya. holistik ya semuanya. Nah, ketika itu kita tanya perkembangan udah bisa apa, umur 2 tahun udah bisa apa, baru ngomong mama. Nah itu kan udah sebenarnya udah terlambat, bener kan dok ya? Iya, Tapi benar aku mau nanya dong dok, ada ngaruhnya nggak sih kalau nonton gadget tuh dari bayi? Apa namanya efeknya jadi terlambat bicara atau Karena kan gimana? biar anteng ya. Iya. Ini anaknya dibikin anteng kasih gadget. Karena kan ada bahasanya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu itu kan jadinya dia kayaknya dengarnya tuh macam-macam kan. Macam-macam. Ada ngaruhnya Nanti juga. dibahas, kalian materinya kita keluarin dulu gimana? Aku balik ke depan. Boleh, boleh. Makasih dok makasih. ya. Silakan dong materinya dokter Her. Manggilnya dokter Her bukan? Iya. Oh benar ya dokter Her ya. Jadi ujian nggak selesai-selesai dok ya Her Iya, terus hair ya dok mulu. ya. Satu sampai terus ya. Silakan dong Iya. materinya ya. Oke. Iya, silakan Ya. dok. Nanti Ya, sebentar terima lagi akan kasih. keluar. Nah, ini Nah, dia. oke. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita akan membahas tentang keterlambatan berbicara pada anak. Tidak ada keterlambatan berbicara pada orang dewasa, gitu ya. Oh iya. Adanya nggak mau ngomong ya. Nah, mungkin saya akan lanjutkan. Kalau berbicara, ada yang terlambat, ada yang sesuai dengan waktunya. Tadi di awal sudah disampaikan Dokter Sisi bahwa ada milestone-nya. Ya. Ada urutan-urutan dari perkembangan pada anak yang harus dilakukan sesuai dengan usianya. Jadi mohon maaf nggak ada mungkin anak usia 1 bulan, 2 bulan udah bisa ngomong lengkap 1 kalimat gitu ya, 4 kata, 5 kata nggak ada. Tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, ini adalah salah satu keluhan yang terbanyak, dok. Jadi di poliklinik, baik datang dengan keluhan langsung maupun tidak langsung, kita datang berat badannya kurang, tapi ketemu juga nih ada keterlambatan bicara. Nah, gejala ini tidak selalu hanya berhenti dari satu macam saja, keterlambatan berbicara, tapi ada juga penyebab yang lainnya. Jadi merupakan dasar atau salah satu gejala dari mungkin penyakit-penyakit yang lain. Contoh, kita cerebral palsy, ya. Kemudian ada gangguan spektrum autis, kemudian mungkin disabilitas intelektual, dan mungkin ada keluhan yang lain karena kurangnya stimulasi. Nah, Tadi kurang Nah, stimulasi. stimulasi. Nah, itu maksudnya gimana dok? Nah, kalau kurang stimulasi kadang-kadang tadi ada juga disampaikan bahwa orang tua mungkin terlalu sibuk, kemudian kurang interaksi. Kan gitu orang ya. tuanya sibuk dok, Ya. kan dikasih gadget kayak tadi tuh Uti kan biar pokoknya anaknya kan aktif loh. Dia tuh kalau dikasih itu dia ngerti dia harus begini dia harus swipe itu dia tahu kan dia Ya. berarti dia mengerti dong. Betul. Atau bisa saja orang tuanya sibuk, mbaknya, neneknya, kakeknya yang mengawasi, yang berinteraksi, itu ada nggak bedanya dok yang membuat jadi bicaranya terlambat? Benar sekali tuh dok, benar sekali. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam namanya bahasa reseptif dengan Nah, bahasa ini pemirsa ekspresif. biar jelasin ya Gitu. kenapa kita mau masuknya ke membedakan antara bahasa mengerti sama bahasa yang produksi gitu ya dok ya. Benar Silakan, sekali. Dok, Jadi silakan, Dok. kemampuan berbahasa itu akan nanti kita akan berbeda dengan namanya kemampuan berbicara. Bahasa itu lebih luas lagi cakupannya, bahwa bahasa reseptif itu mengerti. Ada anak yang mengerti tapi dia nggak mau berkomunikasi.
Nah itu yang mungkin gejala yang tampil pada orang awam adalah nggak mau ngomong, keterlambatan berbicara. Anaknya nggak bisa ngomong, keterlambatan bicara, tapi anaknya ngerti loh gitu ya. Ya, Baik. betul sekali dok. Ya. Nah ini kadang-kadang orang tua jadi ngotot nih dok di sini. Tapi anak saya ngerti loh, anak saya pinter. Ya. Nah ini bedain juga dok, kalau anak-anak yang terlambat bicara pasti kemudian tidak cerdas atau barangkali nggak ada urusan sama kecerdasan. Bagaimana tuh dok? Nah, ada ini tidak seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, Nah, tidak pasti. agak kompleks nih Ya, ya. kompleks benar. Jadi ada gejala keterlambatan berbicara itu adalah salah satu gejala dari disabilitas intelektual. Oh, berarti kurang ya dok, ya, kurang cerdas. Oke, tapi bisa juga. Bisa juga keterlambatan berbicara itu tidak ada sangkut pautnya dengan kemampuan intelektualnya. Jadi pemirsa, anak yang terlambat bicara bukan berarti dia tidak cerdas, belum tentu. Betul gitu ya. sekali, Dok. Dan kalau kemudian anak kita cerdas, bukan berarti pasti langsung pintar juga bicaranya. Betul Nggak bisa sekali. gitu ya. Oke, silakan. Benar Dok. sekali. Nah, berbahasa reseptif itu juga termasuk dia bisa membaca dengan baik, mendengar dengan baik. Kemudian ini adalah kemampuan berbahasa yang pertama kali akan muncul dari semua manusia. Oh, karena mengerti gitu ya. Benar sekali dok. Jadi umur 3 bulan, 4 bulan itu sudah mulai mengerti gitu ya. Tapi mungkin ekspresifnya berbeda gitu. Kemudian dia akan memahami bahasa lisan. Jadi orang tua di rumah kalau kita berbicara dengan anak itu usahakan ada komunikasi 2 arah. Kalau gadget itu hanya satu arah saja dok. Oke, kita ulang ya. Kalau gadget itu kan gadgetnya ngasih komando lah gitu ya. Dia dengerin semua. Ya. Tapi anaknya itu ngomong atau tidak, gadgetnya kan nggak mau tahu, jalan aja terus begitu kan. Benar sekali, Berarti Dok. orang tua juga sama dong dok. Waktu kita ngajak dia ngomong misalkan, kita tunggu sampai dia produksi kata-kata kan sebetulnya. Benar. Kan sekali. kadang-kadang gini loh dok, kita ngikutin bahasanya si anak. Kayak misalkan saya pernah ketemu ibu-ibu, ya tapi saya ngerti kok dia ngomong apa. Ya. Kalau dia katanya dia itu artinya dia mau minum. Ya. Kalau Ya, dia betul. katanya, loh kok jadi dia ngikut pakai bahasa dia? Kan Yes. harusnya dia pakai bahasa kita Bahasa kan. Nah, ibunya. itu gimana tuh, Dok? Nah itu kompleks. Jadi memang ada beberapa interpretasi dari orang awam bahwa anaknya itu sesuai kok, tahu apa yang akan dilakukan, harus dilakukan dan memahami perintah. Ya. Tapi sebagai seorang dokter kita kembali lagi tadi bahwa ada kemampuan perkembangan khususnya bahasa yang sesuai dengan usia. Tadi dokter Sisi milestone. Sesuai dengan usia, Iya, sesuai benar dengan bahasa yang kita gunakan gitu Benar kan. sekali, Ya. Dok. Dan tapi memang di praktek ini sendiri kebanyakan memang nggak ada masalah, Mbak. Jadi untuk masuk ke autistic spectrum disorder juga enggak, gangguan neurologi juga enggak. Benar-benar sebenarnya kalau Kurang misalnya stimulasi kurang gitu. stimulasi, tapi tentunya kita harus periksa juga ya dok ya, pendengarannya ada masalah atau enggak seperti itu. Jadi kalau misalkan ada satu anak datang dengan keterlambatan bicara, yang pertama kali dikerjakan oleh dokter anak berdua ini adalah diperiksa semuanya. Benar. Setelah semua enggak, baru di ujung yang paling banyak ternyata adalah kurang stimulasi. Baru nanti dihitung, jam pakai gadgetnya, pakai gawainya, semua akan diperiksa. Ya. Termasuk barangkali kan ada milestone tadi ya, umur sekian harusnya bisa sekian. Nanti ada nggak dok di sini dok? Ada. Nanti slide Silakan, berikutnya silakan, ada. Dok, tuh. silakan, Dok. Oh Ya. tapi Mbak, kita tahan dulu karena harus jeda. Oh harus jeda. Silakan duduk dok. Oke, Jadi Pak. kalau mau tahu pemirsa kira-kira hitung-hitungan yang punya anak barangkali di balita di bawah pengen tahu kira-kira anak saya ini terlambat apa tidak, nanti ada tuh hitungannya. Ya. Setelah 5 bulan, 6 Ya. bulan, 1 tahun, udah berapa banyak kata yang sudah bisa diucapkan dan dirangkaikan begitu ya, Ya, pemirsa ya. betul. Jangan lupa segmen 3 boleh langsung telepon ke sini pemirsa ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita jeda dan setelah itu kita akan kembali di Halo Dokter karena sehat itu asik. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Halo Dokter dan kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai berbagai macam bahasa dan keterlambatan perkembangan. Ya, ingat ya, ini materinya tuh sangat oke banget. Iya. Dan tentunya selalu ada di Halo Dokter karena sehat itu asik. Jangan lupa ya, segmen ini bisa langsung telepon ke sini 5743476 buat Jakarta. Di luar Jakarta 0215743478. Yes. Oke. Instagram nanti kita bacakan juga pemirsa ya. Dokter Her, kita teruskan lagi mengenai tadi milestone tadi. Ya, Pokoknya milestone. umur berapa harus bisa apa gitu dok? Silakan Ya, dok. baik. Sambil nunggu teleponnya dok. Baik, benar. Jadi nanti Sebentar dok, ini materinya belum keluar. Materinya. Sabar ya.
Tolong dong Materinya. dikeluarkan. Iya, oke dok. Ya. Oke, kita akan next ke ya ini sebelum kita ke milestone dampaknya dulu nih. Ya. Dampaknya banyak, akan nanti mengganggu suatu kemampuan akademik. Kita nggak mau anak-anak kita punya kemampuan akademik yang kurang, maunya yang baik. Kemudian nanti akan berdampak pada hasil pekerjaan saat dia berdewasa, pekerjaannya seperti apa, semua akan berdampak nanti. Ada juga gangguan emosional, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, akhirnya ada gangguan. Kemudian ada peningkatan risiko kecemasan sosial, ada gangguan partisipasi, dan gangguan ini akan bisa berlangsung sampai remaja. Ya. Jadi banyak hal yang memang akan berdampak pada seorang anak yang terlambat. Nah, di sini saya menampilkan yang sebenarnya udah ada di buku yang diberikan. Jadi kalau ibu-ibu atau Ah. bapak-bapak pengen baca lebih jauh, nggak usah dihafalin yang itu, di Nggak sini usah ada loh. Ini udah ada gitu semua. ya. Gitu. Jadi di buku ini sangat lengkap, tapi saya rangkum bahwa yang normalnya kemampuan 1 sampai 6 bulan itu bayi itu atau anak itu punya kemampuan kalau bahasa Inggrisnya cooing. Jadi punya suatu bahasa yang hanya mengeluarkan bahasa mengoceh. Ya. Ya, Mengoceh nggak menggumam, jelas, ya. nggak jelas Ya. gitu ya, tapi dia bisa berinteraksi. Mamanya ngomong apa, nyanyi, kemudian dia ngoceh. Atau Gitu ya. ketawa. Tawa gitu ya. Berarti dia ngerti loh gitu Iya, ya. ngerti. Mamanya nyanyi buat dia. Benar gitu. sekali, Dok. Nah, kemudian nanti 6 sampai 9 bulan dia ada bubbling. Ada suku kata yang dipakai. Nah biasanya tuh langsung bahagia mamanya dipanggil mama gitu kan. Padahal belum Mama. mama beneran Bener. sebetulnya. Belum ya. tentu mama. Semua dipanggil mama, karena Ya. itu yang paling mudah kosakatanya. Kakek dipanggil mama-mama Ya. juga gitu ya. Oke. Nah, kemudian nanti berurut 10 sampai 12 bulan ada suku kata, tapi ada artinya. Papa, gitu kan. Kemudian lanjut lagi 13 sampai 15 bulan ada nih jumlah kata yang harus minimal dipakai. Contoh ya dok ya, misalkan gini, mama satu kata, papa satu kata. Ya, betul. Kan gampang tuh ya. Gampang. Terusnya nanti neneknya gitu Ya, kan, ya, atau ya. nenek gitu Ya, kan ya. Berarti itu udah 3 kata. Udah. Oh, Tiga belum lagi kata. nanti Mimi mau minta minum Mimi. dia pasti ya. Ya, Oke. tapi Bo. nah tadi artinya ada. Ada artinya gitu ya. Kemudian nanti nextnya adalah sampai 24 bulan 2 tahun itu ada maksimal kurang lebih 50 kata dengan arti. Ya. Nah, di situ anak tersebut bisa membuat satu kalimat dengan beberapa kata. Ya. Gitu. Kalimat sederhana Ya, tentunya, sederhana. Dok, ya. Nggak panjang-panjang banget. Nggak panjang, Dedek. Ayo kita Mimi. jalan-jalan yuk gitu, nggak ya, mungkin. nggak mungkin gitu ya. Tapi Ya. artinya sudah jelas, kata per kata, kalimat jelas. Nah, kemudian 2 sampai 3 tahun kalimat dengan 2-3 kata, kemudian 3 sampai 4 tahun ada kalimat sampai 6 kata atau lebih, dan 4 tahun lebih Udah bisa itu pidato udah bisa, kalau yang udah bisa ini. pidato Udah bisa ini. cerita dia Udah biasa. cerita. Kayak tetangganya itu ya. Ya. Dan biasanya kalau udah itu udah TK ya dok ya, udah banyak tuh Udah, ceritanya. udah Pulang banyak. dari sekolah bisa ditanya ngapain aja, begini yuk bisa cerita lah Betul ceritanya sekali, dok. Dok. Ya, oke baik Betul. dok. Ya. Nah, ini adalah kemampuan perkembangan. Nah, bagaimana kita akan mencegah dan Nah, mengatasi? Nah, dok. ini dia. Sambil duduk aja dok kita ngobrolnya Ya. dok, pengen tahu dok. Kalau Ya. misalkan ibunya bawel, nah, ya, pertanyaan saya, kalau ibunya bawel itu anaknya akan lebih banyak punya kata-kata atau anaknya malah jadi mingkem karena pusing sama ibunya? Itu antara ya dan tidak, Dok. Oh begitu ya? Ya, karena kadang-kadang karena kompleksitasnya suatu kemampuan perkembangan pada anak, banyak hal yang berpengaruh. Contoh, kemampuan intelektualnya baik sekali. Artinya dia gampang menerima suatu stimulasi. Ngerti gitu ya? Mamanya nggak ngoceh pun dia cepat. Tapi kadang-kadang ada yang kemampuan intelektualnya baik, tapi dia tipe pembelajar atau pendengar. Itu lain lagi tuh anak. Oh. Dia mengerti, dia bahas, dia tahu, paham, tapi apa yang dia ekspresifkan itu terbatas. Jadi memang perkembangan itu adalah suatu masalah Unik yang ya, kompleks. berarti tiap anak itu punya cerita yang berbeda tiap Ya. anak. Jadi nggak bisa kemudian satu pola buat semua anak tidak. Tidak Tapi kita bisa. punya milestone nih, pokoknya Benar. pegangan kita nih ya, pemirsa di rumah pegangannya itu. Kalau misalkan ngerasa udah setahun, udah 2 tahun, yang disebutin cuma itu aja kata-katanya,
yuk kita periksa lebih jauh. Benar gitu. sekali, Walaupun Dok. anaknya montok, gemuk, oke semuanya gitu ya. Benar Oke. sekali. Nah tadi kan kita membicarakan tentang stimulasi terus nih Mbak Benar. Nula. Tapi kadang-kadang kita suka lupa bahwa bayi baru lahir itu sebenarnya kita harus melakukan screening, betul kan dok ya? Benar Sesuai sekali, dengan Dok. di situ. Nah mungkin dokter bisa ceritakan screening apa sih yang seharusnya, karena gini, nggak semua rumah sakit punya fasilitas seperti ini Mbak Lula untuk screening. Kemudian yang menjadi pertanyaan, dok, anak saya ini umurnya 1 tahun, waktu lahir nggak diapa-apain, nggak diperiksa apa-apa, itu gimana dok? Screeningnya kayak apa dulu deh dok, Iya, barangkali screeningnya. supaya Nah. kebayang. Jadi screening ini pemeriksaan yang dilakukan pada anak atau bayi yang nggak kelihatan sakit. Oke. Kadang-kadang orang tua ngapain ya periksa Ya, ya, betul, Dok, betul. ya? Anak saya baik-baik aja. Ternyata ada pentingnya khusus untuk topik kita hari ini berbicara Oke. pemeriksaan screening bayi baru lahir adalah pemeriksaan screening pendengaran. Ini setelah kita bawa pulang bayinya, kita periksa lagi untuk screening, atau bagaimana sih dok sebetulnya? Ya, benar dok. Jadi tadi dokter Sisi sampaikan bahwa kadang-kadang kita bisa melakukan waktu lahir, baru lahir, berarti usia kurang lebih kalau sekarang kita 1-2 hari di rumah sakit ya dok ya. Iya, habis itu pulang. Tapi kalau seandainya di fasilitas kesehatan tersebut Nggak tidak ada. memiliki, kita masih punya jeda waktu, masih punya, tidak ada kata terlambat untuk melakukan suatu pemeriksaan. Oke. Pemeriksaan itu yang diperiksa apa dok? Nah, pemeriksaan screening bayi baru lahir untuk kemampuan berbicara pendengaran, ada namanya OAE, Auto Acoustic Emission. Yes. Itu untuk melihat, men-screening awal, apakah pendengarannya dia ada masalah apa enggak. Oh, jadi sebetulnya kalau kemudian pendengarannya bermasalah, dia nggak pernah dengar apa-apa, gimana dia mau produksi Benar gitu. sekali dok. Atau Tadi mungkin- kembali reseptif, ekspresif. Ya betul. Gitu. Atau mungkin dia mendengar tapi kemampuannya terbatas Mbak Lula. Ada kemampuan berapa desibel suara Oh, yang jadi dia bisa- dengar suara, Ya. tapi kalau yang tinggi aja misalkan atau yang Betul. keras sekali, Benar. sementara Iya. yang lembut-lembut dia nggak bisa dengar. bisa. Kasihan juga kalau seperti itu ya. Nah, Bahaya. itu bisa dikoreksi di awal, Dok. Semakin dini dikoreksi, semakin akan dia kembali ke normalnya. atau semakin bagus prognosisnya kalau Baik memang sekali. dia Benar ada sekali, Dok. masalah. Benar gitu. sekali, Dok. Jadi fungsi anaknya ini nggak akan terganggu, Ya. kita Benar. kejar gitu sebetulnya ya dok. Benar Oke dok ya, sekali. baik. Terus deteksi dini gangguan, memantau tumbuh kembang anak udah pasti ya dengan Benar. sendirinya. Ini kalau sering-sering ke posyandu juga sih sebenarnya diperiksain semua sih ya. Iya. gitu Benar ya. sekali. Deteksi dini gangguan, pembatasan penggunaan gawai. Yes. Pertanyaan Nah. Uti tadi dok, Benar. gimana tuh dok? Gadget ini gawai Gadget. ya. Jadi gadget ini gawai. Gawai itu kita lebih spesifik lagi. Layar, screen, Berarti Oh. termasuk handphone, TV, apalagi dok? tablet, Tablet. komputer, Iya. ya semua yang berbasis layar. Jadi ada suatu pembatasan yang harus kita lakukan. Di Berapa bawah- lama dok pembatasannya? Untuk sekarang, yang sekarang dijadikan acuan adalah di bawah 1 tahun itu diminta untuk tidak digunakan. Nah, Baik, kita mulai dok, kita ulang ya, kita ulang dok ya. Baik, di bawah 1 tahun, di bawah 12 bulan, no, tidak No. ada kemudian diberikan gawai sama sekali. Mau dia tablet, mau dia TV, mau dia handphone gitu ya. Iya, betul. Dok, Betul. tahu nggak sih dok, paling gampang yang ngajakin anak makan tuh pasangin TV. Nah, Nah, gitu. itu dia tuh. Gimana dong, Bener Dok? banget. Iya, dia makan sendiri dia, smartphone taruh, Iya, kemudian dia iya, buka mulut, iya. makan enak aman 10 menit selesai. Iya, Gitu. gimana tuh dok? Nah, memang di sini untuk merawat anak itu susah-susah gampang. Ya, Ini Banyak tetap nggak susahnya. boleh ya dok ya? Tetap Kadang- tidak boleh. nggak boleh. Kadang teori Kita dan udah punya praktek anak belum beda. dok? saya udah. Pertanyaannya Uti, ibu-ibu Uti, banget kalau coba menurut didengarkan saya. Uti. Udah punya anak. Jadi Oh, udah. tentu kita memahami sedikit banyak tentang apa yang ada pada seorang anak Nggak bisa nawar melihat. dok, nggak bisa nawar. Tidak Maksudnya bisa. iya 6 bulan deh boleh nggak bisa. Nah Tidak. setahun tuh betul-betul nggak boleh. Nah, Kapan saya boleh kasih kemudian gawai ini? nah, kalau mengikuti aturan yang baku yang sekarang lebih dari setahun boleh, tapi dengan panduan-panduan dan pendampingan orang dewasa. Yang pasti ketika mereka melihat handphone atau TV kita dampingi gitu. Cuma bukan pada saat makan misalnya atau usahakan memilih Oke. yang Kan memiliki banyak yang nanya interaksi. gini loh dokter Sisi. Kita kan mendampingi. Ya, Kita mendampingi, kita juga main handphone. Ya, itu dia, kan ya. ini kan nggak dapat juga kan. Terus Iya. bedanya apa? Kita mendampingi, disuruh ngapain nih kita mendampinginya gitu. Apa kita ikut cerita, apa barangkali anaknya ditanyain, tadi tuh apa sih gitu, apa gimana maksudnya? Ya. atau ikut nari, nyanyi gitu ya kan? Nah, orang tua adalah panutan. Ya. Jadi kalau manakala punya anak bayi, balita, kita harus memberikan contoh. Jangan anaknya di depan ada makanan, tapi kita pegang
smartphone misalnya. Itu nggak boleh. Nah, memang ini tidak bisa ditawar, Dok, karena kita menuju suatu kemampuan yang harus kita berikan pada anak. Semakin kita menawar, nanti kemampuannya akan terganggu. Nah, tadi waktu kita mendampingi, apa yang kita lakukan sebetulnya? Nah, kita lakukan adalah bagaimana bersama-sama, misalnya waktu makan itu ada pengaturan, di jam makan mungkin kita bersama-sama makan. Oke. Nah, kemudian saling mengenalkan, ini nasi, ini lauknya, gitu ya. Mamanya ngedongeng nih ya. Iya. Nah, kalau sambil sama-sama nonton TV misalkan, kita kan ini kan katanya boleh gawai tapi didampingi. Ditemani. Waktu sama-sama nonton TV misalkan, Dok, kita ngapain, Dok, berdua? Nah, nanti dijelaskan, Dok. Dijelaskan, walau dengan satu-satu juga. Si anak ini pengen tahu, ini warna apa, ini siapa, gitu ya. Nah, ini warnanya gini ya, kalau nonton barangkali Tom and Jerry nggak boleh ya pukul-pukul gitu kali ya. Benar, Nah, Dok, jadinya gitu. semua tuh kita ceritakan lagi. Benar. Nah, anaknya mesti menjawab nggak, Dok? Kita nungguin anaknya menjawab nggak? Tergantung usianya, Dok. Kadang-kadang memang ada anak yang tidak langsung. Tadi ada yang tadi di awal dia cepet. Ada juga tidak. Kalau yang umur 2 tahun deh, misalkan saya kan udah 2 tahun lumayan Iya. banyak ya, Dok, ya kata-katanya. Kalau saya misalnya mendampingi gitu, saya ngomong sama cerita begini, saya nunggu dia menjawab nggak? Atau saya mesti bertanya nggak supaya dia menjawab? Nah, mesti lihat kembali kepada anaknya. Kadang-kadang ada anak yang mesti ditanya baru dia respon. Oh, Ada juga oke. yang tidak. Jadi kembali kepada anak-anak tidak selalu sama. Nah, PR-nya idealnya baik. ibu-ibu ya, PR banget loh sebetulnya. Tapi tetap harus ada interaksi. Harus ada interaksi. Yes, Gini, kalau mau anak kita cerdas, kalau kemudian pengen anak kita berhasil gitu ya, kemudian perkembangannya sempurna lah, optimal gitu, ya ini yang harus dikerjakan pemirsa. Salah satunya tadi, jadi orang tua itu jadi PR-nya banyak. Salah satunya mendampingi. Mendampingi bukan cuma diem-dieman berdua, Betul. itu nggak ada gunanya juga, tapi kita membahas apa yang kita sama-sama saksikan gitu ya di layar TV. Benar. Baik, makin banyak pertanyaan pasti ya, Yes. IG apalagi pasti. Seperti apa nanti nggak mudah kan pasti ya. Kita jeda sebentar ya pemirsa ya. Yes, jangan lupa ketik di IG @halodokter. TVRI. Yes, halo dokter. Jadi lupa tuh, halo dokter TVRI. Nanti kirim pertanyaan sebanyak-banyak ya, karena ini topik yang sangat menarik sekali. Oke ya. Oke. Kita akan mulai saat lagi, tapi halo dokter, karena sehat itu Asik. Ya, kembali lagi di Halo Dokter. Tadi kita sudah membahas tentang keterlambatan perkembangan, tetapi memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenapa anak bisa terlambat berbicara. Dan tentunya hari ini kita kedatangan 2 narasumber nih, Mbak. Betul. Ada satu lagi dokter fisioterapi yang akan menjelaskan apa saja sih yang harus dilakukan ketika anak memang terlambat bicara. Jadi kita undang di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Nah, ini udah kelihatan nih ya, dokter kita udah hadir nih, dokter Dala. Hai dokter Oke. Dala. Halo dokter. Silakan dok. Ini kayaknya terlambat bicara juga nggak dok kayaknya dok ya? Terlambat bicara atau kebanyakan bicara dok di situ? Silakan. Oh begitu. Dokter Dala, nanti kita ke dokter Dala ya. Tapi sebetulnya hari ini saya langsung ke IG dulu ya dok. Ini banyak banget IG yang masuk berhubung kita ngomongin keterlambatan bicara. Terus pasti banyak yang nanya juga, kenapa ke rehabilitasi medik sih gitu? Bukannya harusnya ke yang langsung belajar bicara ngejer gitu. Nanti ya pemirsa ya, kita ke IG dulu pemirsa. Silakan IG-nya. Oke, kita bacain dari Hani Hisbul. Mau tanya, ponakan saya sudah mau 3 tahun belum bisa ngomong dan cuma bisa nangis atau nunjuk sesuatu kalau mau sesuatu. Itu bagaimana ya, dan apa yang harus dilakukan? Nah, Silakan, Dok. Dokter Her, silakan dok. Jadi kalau lihat kasus ini 3 tahun belum bisa ngomong, kita asumsikan belum bisa ngomong sama sekali. Nggak ada kata, nggak ada suku kata. Gitu. Artinya yang pertama kali harus dilakukan adalah segera ke dokter anak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Banyak hal yang akan diperiksa, tapi pasti mohon harus dilakukan. Ya. Karena kalau tidak dilakukan, kita tidak bisa menyelesaikan masalah pada anak ini. Dok, kalau dia kemudian kan dia nangis nih dok, dia nunjuk. Ya. Berarti dia ngerti dong kalau dia nunjuk dia mau apa sebetulnya kan ya dok ya. Benar sekali. Berarti tadi kan bahasa reseptifnya dia dapat sebetulnya, tapi kita yang tadi ekspresinya itu yang kita Ekspresinya, belum ya. dapat. Ekspresifnya. Kalau misalnya sudah seperti ini, dokter lempar ke dokter Dala nggak? Ujungnya nanti pasti dok. Ya. Tapi dokter sebelum ke dokter Dala, kita akan melakukan banyak pemeriksaan lagi. Yes, kita Tadi screening tadi Iya, semua tuh ya, betul barangkali apa pendengaran, apa barangkali cerebral palsy, apa autis, apa semua gitu. Kalau Ya. semuanya udah oke, karena sebagian besar ternyata juga nggak kenapa-napa gitu Benar ya, sekali. ke dokter Dala. dokter Diapain dok dokter Dala?
Baik, mungkin PPT saya bisa Boleh dong materinya, Cia. Ini diapakan sih sama dokter Dara? Langsung sekalian jawab buat Mbak Hani juga sekalian ya. Lanjut yuk. Nih, silakan dok. Baik, terima kasih. Rehabilitasi keterlambatan bicara pada dan bahasa. Dan nanti juga saya pengen tanya, berapa lama sih sampai si anak kita itu bisa bicara gitu? Baik, intinya adalah, ya makasih atas kesempatannya, intinya adalah usia 0 sampai 6 tahun itu adalah golden period dari anak, gitu ya. Jadi kalau ada hambatan dari bahasa, bicara, dan kompetensi dari komunikasinya yang tadi dikatakan bahwa reseptifnya terganggu atau ekspresinya terganggu, maka itu adalah sudah delay atau disorder, gitu ya. Nah, kita harus ingat apakah nantinya terganggunya di level kognisi, Dikecilkan aja dok, nggak apa-apa. Boleh dok. Oke. Iya. level kognisi, Iya. ataukah memang gangguan kita tidak ada bonding sama sekali antara anak dan orang tua? Ada anak sama gadget, oh salah ya, nggak boleh itu bonding Baik, ya. motivasinya ada nggak, anaknya memang mau nggak? Atau kita memang tidak memberikan eksplorasi kesempatan berbicara pada anak tersebut gitu Dok, ya? diulang ya dok, ya berarti satu memang keterampilannya kurang gitu, perkembangannya. Ya, kognisi, di level kognisi gitu ya. Oke. Di otaknya ya. Jadi berarti dia memang masalahnya. kurang nih kecerdasannya gitu misalkan. Kalau yang kedua karena keterikatannya yang kurang. Iya, jadi ini juga mempengaruhi interaksi sosial antara dirinya dan orang lain gitu. Baik. Jadi sosialnya dia ya, kehidupan personal sosialnya dia gitu. Oke, bisa juga anaknya udah cerdas, orang tuanya juga barangkali bondingnya baik, tapi anaknya kurang motivasi gitu Iya, bisa betul, juga. betul. Itu juga kurang motivasi. Itu tuh Jadi sebenarnya saya terganggu mau di tanya tuh, emosi Dok. dan psikisnya. Motivasi itu maksudnya emang bisa ya anak, aku juga jadi baru nih buat, maksudnya gimana ya, maksudnya motivasi anaknya Ya, kurang tuh bisa contohnya aja seperti apa Iya, gitu? izin dok. Bisa aja ternyata memang kita juga tidak banyak interaksi ya, walaupun merasa kita bonding ada interaksi, Iya. tapi tidak rutin, tidak Oke. intens, sehingga membuat anak, duh saya malas bicara sama A, saya malas bicara sama orang ini gitu, seperti itu. Jadi motivasinya memang udah turun duluan karena Iya. pengaruh emosi dan Satu psikis lagi yang tersebut. barangkali paling sering malah ini kali ya dok ya, kesempatan anak berbicara kurang adekuat. Ya. Anaknya nggak dikasih kesempatan Betul, bicara. langsung disodorin yang tadi dokter bilang, gadget tersebut. ya, betul. Gitu ya. Jadi ini adalah faktor lingkungan gitu yang dimana walaupun ini 1 2 3 udah baik, Bagus gitu. ternyata di lingkungan memang mempengaruhi. Pakai Jadi itu pola penting ya dok asuh, ya. Gini, saya ada satu kata-kata gini, kalau jadi orang tua itu mesti jadi raja tega katanya gitu ya. Maksudnya gini, kalau anak kita minta sesuatu, tapi cuma gitu-gitu aja gitu ya, jangan dikasih. Betul. Sampai dia kemudian ngomong, misalkan Mengeluarkan suara. mimi gitu ya, Betul. baru kasih. Betul. Tapi kan kesian dong, gitu kan ya. Udah nangis Kesian kan, kejar anaknya udah gitu. nangis, udah kayaknya aus banget, tapi Iya. memang harus gitu. Iya, harus ada jeda. Jadi harus ada jeda tega, misal nih 1 sampai 5 menit pertama, ya. Setelah dia menginginkan sesuatu dengan nonverbal atau gestur dia, gitu ya. Maka dia harus kita tanya, distraksi dulu dengan kamu mau apa, ya. Jadi dia mengulang kembali, ya kamu mau apa, gitu. Ditunggu saja 1 sampai 5 menit. Mungkin 5 menit terlalu lama gitu ya. 1 menit sampai dia bersuara. Pancing juga dengan distraksi seperti mama mau dengar dong, kamu memang minta apa, itu apa, seperti itu. Jadi dia impuls reseptifnya itu datang terus, Iya. ya dari kita berbicara tadi itu. Ya, kalau memang dia tidak mau baru atau dia sudah mulai Kesel gitu ya. kesel atau nangis, baru kita Tapi servis dia. tentunya ini sebenarnya bukan hanya terletak pada ibunya. Kadang-kadang suka disalahkan ibunya, Dok. Yes. Tapi lingkungannya, bapaknya, neneknya, kakeknya, karena ini semua saling berinteraksi. Maksudnya kita ngomongnya semua orang yang ada di sekitar Ya, kita, harus anak dikasih itu. tahu. Nanti kita capek-capek ngajarin anaknya, toto sama neneknya dikasih, oh udah tahu pasti mau Nah, ini ya. betul, itu dia, betul, itu dia. betul. Jangan juga. Betul. Jadi Kemudian- tadi kan dokter spesialis anak dan juga dokter lain bisa mendeteksi dan screening, gitu ya. Sehingga inilah 12 bulan pertama yang memang para ibu-ibu gitu ya atau keluarga di rumah harus mengetahui apakah memang ada delay dari 12 tahun ini. 12 bulan pertama ini gitu ya. Nah, setelah itu sambil misalnya tadi dokter bilang banyak screening lanjutan sampai dilakukan fase rehabilitasi atau terapi gitu ya.
Kalau di kami sebaiknya sedini mungkin, sehingga sambil di terapi sambil dilakukan screening lanjutan gitu. Jadi pasien kan bisa Jadi jangan tidak nunggu ada late. screeningnya selesai baru dikirim ya gitu mungkin maksudnya. sebaiknya seperti itu, Oke, sehingga baik, ada baik. namanya sedini mungkin gitu ya. Oke, Jadi baik. tidak memperpanjang lagi level keterlambatan pasien Terus tersebut. apa yang dikerjakan dok? Waktu kemudian intervensinya seperti apa dok? Ya baik, jadi kami itu harus menentukan dulu gangguan fungsinya di level mana. Tadi kan sudah dikatakan bahwa reseptifnya dari mendengar, memahami baik atau tidak. Apakah ternyata memang di level mendengarnya terganggu? Artinya kan nanti dilanjutkan screening darah atau memang sebelumnya nggak ada Oke. OAE gitu ya. Anggap sekarang kan yang paling banyak ternyata pendengarannya nggak masalah, Iya. bukan Memahaminya. autis juga, Iya, gitu, betul. bukan cerebral palsy juga. Betul. Berarti kan yang paling sering itu kejadian yang paling banyak Betul. adalah tadi kan Ya di level kurang 4 tadi, stimulasi, di gitu. lingkungan dan Ah. eksplorasi. Nah itu Iya, apa yang betul. dikerjakan? Maka setelah di level gangguan fungsi ini memang sudah terdeteksi gitu ya, kami sudah menilai, maka kami biasanya kasih PR dulu, tidak langsung terapi mutlak gitu ya. Kita kasih stimulasi Dikasih PR buat orang tuanya, buat betul, anaknya. betul, Oh. anak, orang tua ataupun Caregiver semua, ya betul, pengasuhnya caregiver semua. ya betul. Oh, baik. Biarkan dia eksplorasi, terus biarkan dia belajar sambil kita interaksi dengan anak tersebut, dan itu repetisi, pengulangan. Jadi yang kita ajarkan itu harus misal pagi, siang, sore atau 5 kali dalam sehari, sehingga engramnya dari suara yang Contoh dia dong dok, mengeluarkan contoh itu. PR-nya kayak gimana dok? Contoh dok. Baik, kalau kita mau membentuk kata misal susu atau mama gitu ya, dia masih ma saja, kita mau bentuk menjadi satu kata kan itu menjadi satu kata itu ada 2 suku kata. 2 suku kata. Ya, sehingga kita ajarkan mama. Kita ulang lagi di siang hari mama. Jadi sampai 5 kali supaya engram di kepala itu terbentuk. Ini dari kita yang dari orang Iya, tua. iya, Nah, orang si tua anaknya atau ini kita tunggu sampai dia produksi mama atau barangkali biarin aja dulu sampai dia siap. Ya, berapa lama batas Berapa waktunya? Oke, biasanya itu kami memberikan evaluasi ulang lagi gitu ya. Jadi setelah diberikan PR 2 minggu, balik lagi ada kemajuan atau tidak. Walaupun memang yang diajarkan kita ngajarinnya ada beberapa kata gitu ya, tapi ternyata muncul kata yang lain. Oh, baik. Ya, kita menilainya tidak hanya di kata itu saja, tapi Jadi PR-nya cuma bervariasi. mama, papa nih misalnya. Tahu tiba-tiba anaknya bisa Dia yang bisa, lain-lain iya, gitu. betul. Sebenarnya kayaknya udah siap, cuman nanti itu kurang eksplorasi gitu ya. betul. Lanjut dok, Ya, lanjut dok. setelah ternyata kita 1 bulan memang tidak ada perkembangan yang signifikan ya, clinical improvementnya tidak terlalu signifikan, maka itu akan menjadi hospital base untuk kita lakukan habilitasi, Rehabilitasi. membentuk Ke sana, Dok, atau iya. kita ternyata dia pernah bisa ngomong mama papa, namun Terus mundur gitu, mundur lagi, tiba-tiba jadi hilang. rehabilitasi. Oh, baik Ya. dok. Lanjut dok, ada dok? Baik, ya yang kami lakukan terapinya. adalah itu yang tadi dikatakan bahwa kenapa tidak boleh gadget terus, karena kita punya panca indera dan juga sensori motor yang harus balance, ya, yang harus balance antara mata, kinestesia, brain, otak, Kalau Menurut- gadget, kita yang dapatnya apa aja dok? visual aja. Tapi Jadi- brain nggak dapat dok memang? Enggak, jadi kita harus ya brain dapat, tetapi kan tidak balance dengan yang lainnya. Jadi ini Pendengaran harus kita di-balance. dapat kan dok, dia nyanyi-nyanyi, ada apa gitu misalkan. Iya. Tetap lo saya usaha banget ya dok, ya bener aja ya. Oke, jadi dia mata dia dapat ya, pendengaran dia dapat gitu ya dok. Iya. Apalagi dok yang dia dapat? Ya, mungkin hanya itu ya, tetapi interaksi ke tempat lain tidak, interaksi sosial atau level dari perkembangan personal sosial kan kita tahu ada gross motor, fine motor, personal sosial dan language. Iya. Ya biasanya kalau language terganggu, personal sosialnya pasti juga terganggu. Baik dok, Gitu ya. kayaknya kita mesti jeda sebentar. Dokter dulu dok, saya mau ada beberapa pertanyaan Siap. yang memang sudah dihubungkan dengan ini. Dok, kan sekarang itu ada aplikasi yang macam-macam ya dok. Oh iya. Ada aplikasi yang namanya TikTok, baru tadi udah tahu ya dok ya. Itu anaknya kan lompat-lompatan dok. Iya. Dia Iya. ngikutin arahan gitu ya dok Iya. ya. Suruh ke kiri ke kanan, terusnya lompat 2 kali Iya. gitu misalkan. Nah, kalau yang seperti itu, apakah kemudian si gawai itu jadi lebih dimaafkan? Karena ada aplikasi yang ngajakin si anak juga kemudian bergerak.
Boleh dijawab nanti ya dok ya. Oke. Kita jeda sebentar, kita akan mulai sebentar lagi. Pemirsa pengen tahu kan barangkali ya TikTok itu boleh nggak sih buat anak kita ya? Baik. Ya, jangan lupa untuk pemirsa di rumah telepon ke 5743476 untuk yang ada di Jakarta, sedangkan di luar Jakarta 021 5743478. Oke. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Saya agak buru-buru pemirsa ya karena mau jawab banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Nah, tadi mengenai aplikasi yang ngajakin anak kita lompat-lompatan. Apakah jadi itu kemudian boleh dikerjakan? Yang tadi kita bilang bahwa 4 perkembangan itu gross motor, fine motor, personal sosial dan language-nya. Kalau ternyata motoriknya baik, terus language-nya juga dengan interaksi itu dia bisa, namun personal sosialnya enggak, artinya kan kita harus meningkatkan, membentuk Personal personal sosial, Jadi tetap ada personal tetap sosial. aja masih kurang. tetap ini harus ternyata ya. balance. Oke. Jadi sekali-sekali barangkali boleh, tapi nggak bisa terus-terusan anak kita diajarkan sama si aplikasi tersebut, Iya, sama orang tuanya ya. Boleh dong IG-nya? Janji Katanya nih. udah ratusan ini IG-nya, Mbak. Aduh, silakan sih. Ya, dok, anak saya didiagnosa global delay development. Sudah terapi sejak umur 2 tahun, saat ini 4,5 tahun, perkembangannya sangat delay. Jadi dia bisa meniru ucapan saja, belum jelas, dan ada sih komunikasi 2 arah. Nah, pertanyaannya gimana caranya untuk mengejar keterlambatan, padahal dia sudah melakukan stimulus di rumah. Ya, silakan dokter, mungkin dokter Dala ya. Mbak, ya. Oke, baik. Terima kasih dok. Tadi jadi harus ngecek dulu, kita screening sama-sama. Fungsi reseptifnya baik atau tidak. Ini rasanya udah di terapi nih dok kayaknya dok. Ya. Iya, namun kan bisa aja apakah sudah dicek ya reseptifnya ada atau tidak. Ekspresifnya dia sudah mulai ada, namun polanya belum seperti yang sesuai yang diharapkan gitu. Jadi memang biasanya agak lama, tetapi perkembangan itu akan muncul setiap 3 bulan terapi. Jadi 3 bulan terapi itu akan ada Evaluasi perkembangan. lagi ya? Tapi memang tiap anak case by case ya. Jadi ada yang perbaikannya cepat, ada yang lambat gitu ya. Dan dukungan dari rumah juga itu perlu. Karena kenapa kita terapi kan judge 1 jam atau 1,5 jam paling Sisanya lama di gitu ya. rumah. Sisanya di rumah 24 jam. Dok, tapi kan ini udah 2,5 tahun dok. Iya. Nah, kalau kemudian dia nganggap masih lambat sekali, Iya. apakah ada yang harus dikejar lagi atau bagaimana? Ya, artinya kemungkinan anak tersebut bisa menjadi disorder. Ya, ada gangguan atau spektrum. anatomis. Iya, Karena dia betul masuk gitu. di Tapi harus diagnosisnya screening dulu global yang delay baik. development ya dok ya. Iya. Ada yang mau ditambahkan dok? Kalau global delay development kita harus lihat lebih spesifik lagi, tidak hanya kemampuan berbicara saja dok. Oke. Jadi ada sesuatu yang kita harus cari tadi spektrum autis spektrum atau mungkin dalam tanda kutip kita harus lihat neurologi, kelainan neurologi, kelainan saraf yang lainnya. Ya. Jadi Mbak Oma, pokoknya Mbak Oma apapun ceritanya diperiksakan lagi lebih jauh karena harus dikejar nih sebetulnya dalam 2,5 tahun harusnya sudah banyak perkembangannya ya. Nah, Oke, lanjut. berikutnya. Ditempel juga 2 boleh loh langsung gitu satu-satu daripada satu-satu. Silakan IG-nya. Sabar ya dok ya, nanti IG dari Daniel Joko Sismanto. Anak saya usia 3 tahun, speech delay. Sudah hampir setahun terapi, wicara dan okupasi terapi, tapi lambat sekali perkembangannya. Mohon sarannya untuk terapi di rumah. Dokter Dala. Ya, baik. 3 Udah tahun okupasi artinya sama diharapkan ada 2 atau 3 kata yang mampu dia kembangin ya. Namun tetap kalau dari saya adalah saya harus mengetahui dulu anak tersebut sudah 1 kata atau tidak gitu ya. Jadi terus dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun itu apakah ada perkembangan atau perbaikan atau tidak. Selama ada perbaikan itu akan ada. Jadi gini Pak Daniel, kadang-kadang kita menganggap bahwa kok masih segini aja, tapi ternyata tuh kalau ekspektasi orang tua pasti pengennya kayak anak umur 3 tahun yang lain dong gitu ya, tapi ternyata dalam terapi itu ada tuh jenjang-jenjangnya. Jadi kalau orang tua nganggapnya pelan atau barangkali kayaknya nggak berhasil, belum tentu nggak berhasil. Dan tadi barangkali PR-nya, barangkali kata-katanya ya cuma mama, papa. Tapi nanti kalau digali lebih jauh, ada yang lain yang kemudian keluar sudah juga. muncul, Gitu ya. betul. Oke, lanjut. Ayo dokter Sisi dibacain dokter Sisi, jangan yang Pak Daniel ya, ini udah. Iya. Oke. Oke, dari Sandi. Assalamualaikum dok, mau tanya anaknya umur 32 bulan, ngomongnya udah lancar. Dia sudah tahu jenis-jenis hewan buah.
Tapi setiap ditanya mau kemana atau ini siapa, belum bisa kasih jawaban, dia diem aja. Terus kadang Mau kemana? Maksudnya mau kemana? Jangan mungkin karena dia emang bingung jawabnya apa. Gimana ya? Terus kadang kalau diajak bicara tidak terlalu memperhatikan suka-suka dia. Gimana itu, Dok? Mungkin dokter Her dulu kali ya, Dok ya. Ini maksudnya mau kemana? Ini siapa? Nah gimana tuh? Maksudnya ini siapa? Ini 32 siapa? bulan. Kayaknya jawabnya mama gitu barangkali atau gimana tuh, Dok? Berarti mau 3 tahun ini, Dok, Betul. usianya. Jadi kalau ngomongnya sudah lancar tapi ada beberapa pertanyaan kita harus lihat apakah memang pertanyaan ini sesuai dengan seusianya anak ini. Usianya gitu. Saya juga bingung mau kemana. Mau kemana ya gitu kan agak repot Ya, ya. mungkin saja orang tuanya udah tahu mau kemana, tapi anak bingung. Ini Ya. papa mau kemana gitu ya, mau Oh, kerja, oke, mau oke, jalan-jalan, mau kemana. Jadi harus spesifik Kalau dulu. Gitu. ini siapa mestinya bisa jawab nggak, Dok? Misalnya kakeknya, tapi dia Ini nggak siapa? jawab. Mungkin kita harus tanya juga, lihat dulu gestur tubuhnya kemana nih. Mungkin banyak orang. Ini siapa? Malu, Ah, gitu ya. kurang motivasi, Ya, malu itu juga gitu bisa ya. tuh. Oh, bisa juga Motivasi, anaknya malu. gitu. Tapi kita bisa arahkan anak tersebut. Karena anak tersebut kalau di depan orang pasti ya. Kita pun juga kalau di depan orang pasti Beda lah ya gitu ya. Bisa langsung berinteraksi, bisa juga kita lihat situasional Ini dulu. tergantung gitu ya. bawaan anaknya lah yang Jadi model kalau seperti memang apa. mau, kita arahkan. Kita sebagai orang tua atau Oke. caregivernya. Tapi gini, mengarahkan. kalau diajak bicara tidak terlalu memperhatikan. Nah, kalau ini bagaimana? Artinya kan reseptifnya ya, dia memahaminya tidak atau sehingga perilakunya dulu atau behaviornya dulu yang akan kami bentuk, kami stimulasi, Oke. dan juga sensori integrasinya yang harus Mungkin balance tersebut orang tadi. tua di rumah ngerti ada yang namanya terapi perilaku, di mana anaknya disuruh diam dulu, duduk Fokus, yang atensi, rapi, dan fokusnya konsentrasi. dirapikan Iya. dulu. Jadi orang tua juga nggak bisa nih dalam keadaan rame ruangannya atau semuanya lah, ada yang teriak-teriak, ya berarti anaknya ntar kebagi-bagi lah pasti fokusnya. Nggak fokus ya. Kalau semuanya dalam keadaan tenang, anaknya duduk, kita ajak bicara dan dia tidak bisa memperhatikan, baru periksa lebih jauh atau Iya, bagaimana? eye contact itu minimal 3 sampai 5 second ya. Oke. 3 sampai 5 detik eye Eye contact contact. harus ada gitu. Iya, Jadi kalau ya. tidak ada, kita Kalau curiga tidak. ke arah yang lain. Iya, iya, atau mau observe dulu selama 2 minggu sampai 1 bulan, ibu-ibu mungkin masih mau stimulasi sendiri dulu gitu ya. Mengulang terus setiap kali berbicara harus bertatapan, harus satu level gitu ya. Iya. Jadi kalau anaknya kecil kita Pertama terlalu tinggi, jangan kita melebalkan ikut. anak kita apapun, jangan dulu gitu Iya, ya. betul. Oke, yang pertama. Kemudian kalau kita hati-hati bagus betulnya Iya. waspada Iya, ya, betul. tapi juga kita memberikan suasana yang lebih rapi dulu. Jadi Mbak Sandi, dicoba lagi Mbak Sandi ya dalam keadaan ruangannya tenang, berduaan aja, kita ngobrol pengen tahu, lihat tetap matanya seperti apa dan lain-lain, perhatiannya juga seperti apa gitu ya Dok ya. Betul, betul. Dan kalau anaknya lagi capek atau lagi lapar, nggak bisa juga Iya. dipaksain. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya dari Atik Dwi Yuliani, apa tanda-tanda anak terlambat bicara? Usia berapa anak dikatakan terlambat bicara dan bagaimana penanganannya? Ini sebenarnya kita Udah barangkali kita dari bahas awalnya. tadi Ini udah ya. bahas semua. Sebetulnya kita ada yang namanya patokannya lah. Kita ngomongnya milestone itu ada patokannya. Jadi ada hitungannya. Anaknya usia berapa banyak yang harus kata-kata yang Betul. dia sudah harus bisa Dan hasilkan. itu bisa kita lihat di buku KIA yang Ah. biasanya didapatkan oleh ibu. Oke, Di jadi puskesmas. pasti kalau punya anak dapet pas buku Pasti KIA-nya dapat. dibaca yuk. Jadi Dibuka, tahu dibaca, kemudian. diresapi. Kemudian dihitung nanti, oh iya nih udah 20 kata, oke gitu ya. Lanjut. Dari Inas, Aisyah, anaknya umur 16 bulan laki-laki, tapi belum ada kata-kata berarti, walaupun dia mengerti apa yang diberitahu dan ditanyakan. Kalau mau memanggil atau mau sesuatu hanya hahe-hahe, sambil nunjuk. Nah itu termasuk autis nggak dok? Oh, Nah, iya. Silakan dokter. Silakan Fer. dokter Fer. Ya, kalau autis tidak sesederhana itu. Jadi ada banyak yang harus kita lihat, termasuk tadi kontak, ya, kemudian dia fokus. Tapi kalau misalnya anak ini hahe ya, kemudian sambil nunjuk, berarti dia ada fokusnya. Jadi ada kemungkinan kita tidak melihat ke arah autis dulu terlebih dahulu. Sebetulnya malah anak-anak autis itu biasanya jarang-jarang nunjuk-nunjuk ya dok ya. Dia nggak pernah nunjuk sesuatu yang dia mau biasanya. Oke, tapi apapun ceritanya, kalau udah waspada udah bagus. Pokoknya orang tua yang waspada itu kita senang ya sebetulnya. Betul. Lebih Dan baik. kalau 16 bulan belum ada kata-kata yang berarti, yuk kita periksa lebih jauh. Ini sebetulnya bukan yang salah sih. Yang kurang siapa? Anaknya atau barangkali orang tuanya terlalu baik. Bukan terlalu baik, kan gini kan, misalkan udah tahu dikasih gitu ya. Mau ini, udah tahu dikasih begini. Padahal sebetulnya anak ini Eksplorasi kalau dulu. iya, kalau dia dikasih kesempatan dia bisa juga lo ngomong gitu. Tapi waktu kita misalkan mengajarkan kepada si anak,
Itu tuh bener-bener berdarah-darah loh dok, maksudnya sedih gitu loh sebagai orang tua. Karena kita tahu misalkan dia pengen sesuatu yang dia pingin, Ya. kita nggak kasih, itu tuh sedih loh sebetulnya. Ya. Itu Iya, untuk iya. menenangkan orang tuanya gimana caranya? Berarti butuh kesabaran ya, butuh kesabaran dalam membina dan mengajarkan anak gitu ya, untuk meraih milestone-nya dengan baik. Tapi anaknya akan benci nggak sama orang tuanya? Pernah nggak kejadian seperti itu maksudnya? Atau itu bapaknya yang benci atau mertuanya? Oh, nggak salah. Jadi maksudnya kalau itu anak kita nggak kasih, apa kemudian dia akan kesel gitu loh sama kita? Atau sebenarnya malah tidak sebetulnya? Sepertinya Dokternya bingung langsung berdua gitu. Ketakutannya Ini ibu-ibu. kompleks ya. Mungkin tidak ya. kompleks ya. Jadi memang tidak sesederhana itu, bahwa ingat tujuan utama dari orang tua adalah mengantarkan anaknya bisa berkemampuan yang jauh lebih baik sesuai dengan usianya dia. Jadi apapun ibu-ibu, caranya. bapak-bapak siap-siap jadi raja tega barangkali, tapi ini untuk kebaikan anak kita juga. Jadi jangan kemudian dikit-dikit lulu anaknya gitu, jangan dikit-dikit lulu, karena ini untuk perkembangan anaknya sebetulnya. Betul. Bahwa yang speech delay atau keterlambatan bicara itu banyak sekali kasusnya, dan sebagian besar, ini mengutip dokter Sisi dan dokter Har tadi, adalah nggak ada permasalahan apa-apa, tapi lebih ke arah bahwanya kurang stimulasi gitu. Ya, kalau dikirim ke dokter Dalla, silakan saja belajar lebih jauh sebetulnya di sana. Dan orang tua adalah dokter yang paling baik, guru yang paling baik, karena sebetulnya lebih banyak waktu anak-anak kita dengan kita loh daripada dengan dokter atau dengan gurunya, begitu ya. Tambahannya dokter anak gimana tambahannya dokter anak? Aku jadi tercengang loh, salah ya. Jangan dong. Ya, jadi sebenarnya intinya kita sebagai orang tua itu harus ada kerjasama. Karena bagaimanapun juga lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Ingat, gak usah jadi orang tua yang kaku, tetapi kita bisa mengajak keluarga, mengajak anak untuk bertumbuh dan berkembang bersama seperti itu kayaknya. Tumbuh Buat kakek dan kembang. nenek, jangan ngancurin program kita ya. Biasanya kakek neneknya. Nanti kita bahas pemirsa ya. Sekalian juga kita janji bahwa kita mau ngomongin mengenai itu loh, hepatitis yang lagi in sekarang. Nanti ya pemirsa ya, secepatnya Sabar, dengan dokter sabar. anak lagi dengan sendirinya ya. Oke, ini sebelum kita udah ada yang datang nih sebetulnya. Bagaimana tukang spray dan spraynya? Bagaimana? Langsung pantun aja dok Boleh, ya. boleh. Beli rujak di tengah kota. Enak. Pulangnya mampir ke rumah Rara. Rara. Sering ajak anak bercerita, Ya. cegah anak terlambat bicara. Ih, pinter, bagus banget ya. Oke, tukang spraynya. Beli spray ke Medan. Oh enggak, gimana? Tiap siang main burung dara. Cakep. Main ya bareng si Okan. Jangan sampai anak-anak terlambat berbicara, dan jangan sampai juga anak terlambat bayar cicilan. Bapak-bapak, aja cicilan mulu yang Makasih dipikirin. banyak buat Ya. bantuannya, Dok. Makasih banyak ya, Dok ya. Kita akan undang sekali lagi, tapi jangan kapok ya, Dok. Kita mesti ngomong lebih banyak lagi nih mengenai penanganannya seperti apa ya. Ya. Pemirsa selalu saksikan Halo Dokter. Ya, dan jangan lupa kalau terlambat nih dari awal sampai akhir bisa lihat siaran ulangnya di YouTube TVRI Nasional, karena kita selalu menyajikan tema-tema yang menarik setiap harinya. Saksikan Halo Dokter setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai 10.30 selesai, ya. karena sehat itu Asik. Salam.